Lagi apa sih kok serius banget? Kami lagi menyusun laporan keuangan SKPD. Mau nanya dong, laporan keuangan SKPD itu isinya apa aja sih? Kalau mau lebih tahu, nonton video kami sampai habis ya. Bentar teman-teman, lagunya salah. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang laporan keuangan SKPD, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan 4 member kelompok kita. Langsung aja yuk check it out. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indira Mawati dengan NIM 2305082088. Selanjutnya ada rekan saya, Dea Agnes dengan NIM 2305082104. Kemudian ada Dina Ayu Wulandari dengan NIM 2305082004. Dan yang terakhir ada Gadis Aulia Hadira Putri dengan NIM 2305082032 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indri Ditisari SEMSI di mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan SKPD. Apa sih laporan keuangan SKPD itu? Jadi, laporan keuangan SKPD adalah laporan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam satu periode pelaporan. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai penggunaan anggaran secara transparansi untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan. Selanjutnya yaitu ada 5 jenis laporan keuangan SKPD. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja. Tujuan LRA adalah untuk melihat sejauh mana anggaran telah direalisasikan dan apakah terdapat selisih atau surplus defisit antara anggaran dan realisasi. Yang kedua yaitu laporan operasional. Laporan operasional mencatat seluruh pendapatan, beban, dan belanja operasional yang terjadi selama periode berjalan. Ini mencakup pendapatan yang diterima SKPD dan beban yang terjadi dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE. Laporan ini menggambarkan perubahan ekuitas atau modal SKPD selama satu periode. Perubahan ini mencakup surplus atau defisit yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan saldo awal ekuitas. Yang keempat yaitu neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan SKPD yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dan sumber daya yang dimiliki SKPD serta kewajiban yang perlu dibayar. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK berisi penjelasan tambahan dan informasi rinci mengenai pos-pos dalam laporan keuangan, seperti metode akuntansi yang digunakan, rincian aset, dan penjelasan terkait kewajiban dan ekuitas. CALK membantu pengguna laporan untuk memahami rincian yang tidak bisa disajikan secara detail dalam laporan utama. Oke guys, jadi kita masuk ke contoh transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2015 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD untuk tahun 2015 adalah 500 juta rupiah. Sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar 650 juta rupiah. Transaksi ini merupakan langkah opsional. Pemda bisa melakukan penjurnalan untuk transaksi anggaran ini atau tidak menjurnal. Bagi Pemda yang akan menjurnal transaksi anggaran, maka pencatatan untuk transaksi ini dilakukan pada awal periode setelah APBD ditetapkan. Jurnal anggaran dilakukan dengan mencatat estimasi pendapatan di debit sebesar 500.000 dan apropriasi belanja di kredit sebesar 650 juta rupiah. Selisih antara keduanya dijurnal sebagai estimasi perubahan sal. Dalam transaksi ini, apropriasi belanja lebih besar daripada estimasi pendapatan, sehingga estimasi perubahan sal dijurnal di bagian debit sebesar 150 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya no entry. Kemudian contoh soal kedua, tanggal 15 Januari 2015, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP sebesar 25 juta rupiah
kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama, PPK SKPD menerbitkan SPM UP. SPM UP ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Januari 2015, BUD menerbitkan SP2D UP. Transaksi penerimaan SP2D UP ini di jurnal pada tanggal terbitnya SP2D, yakni tanggal 16 Januari 2015. Kas di bendahara pengeluaran di jurnal di bagian debit, sebab ada penerimaan uang oleh bendahara pengeluaran. RKPPKD di jurnal di bagian kredit sebagai akun ekuitas di SKPD, sehingga jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 25 juta rupiah di debit dan RKPPKD sebesar 25 juta rupiah di kredit, sedangkan jurnal LRA-nya no entry. Selanjutnya, contoh transaksi ketiga. Tanggal 1 Februari 2015, BUD menerbitkan SP2D LS gaji sebesar 215 juta dengan rincian sebagai berikut: gaji pokok 180 juta rupiah, tunjangan keluarga 17 juta rupiah, dan tunjangan jabatan sebesar 18 juta rupiah. Transaksi pembayaran gaji ini di jurnal untuk kepentingan LO dan LRA. Transaksi pembayaran gaji dicatat secara rinci sebab setiap akun memiliki kode rekeningnya masing-masing. Di LO, beban gaji pokok, beban tunjangan keluarga, dan beban tunjangan jabatan di jurnal di debit, dan RKPPKD di kredit. Di LRA dicatat belanja gaji pokok, belanja tunjangan keluarga, dan belanja tunjangan jabatan di debit, dan perubahan sal di kredit. Sehingga jurnal LRO-nya yaitu beban gaji 180 juta di debit, beban tunjangan keluarga sebesar 17 juta rupiah di debit, beban tunjangan jabatan sebesar 18 juta rupiah di debit, dan RKPPKD sebesar 215 juta di kredit. Jurnal LRA-nya belanja gaji pokok di debit sebesar 180 juta rupiah, belanja tunjangan keluarga di debit 17 juta rupiah, belanja tunjangan jabatan 18 juta rupiah di debit, dan perubahan sal sebesar 215 juta rupiah di kredit. Contoh transaksi yang keempat, tanggal 26 Februari 2015, bendahara pengeluaran SKPD Tentram pembayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai 500.000. Transaksi pembelian makan minum menggunakan uang UP ini di jurnal untuk kepentingan LO dan LRA. Di LO, beban makan minum rapat di jurnal di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Di LRA dicatat belanja makan dan minum rapat di debit dan perubahan sal di kredit. Contoh transaksi yang kelima, tanggal 9 April 2015, bendahara pengeluaran SKPD Tentram melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar 2.500.000. Transaksi pembelian alat tulis kantor menggunakan uang UP ini di jurnal untuk kepentingan LO dan LRA. Di LO, beban alat tulis kantor jurnal di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Di LRA dicatat belanja alat tulis kantor di debit dan perubahan sal di kredit. Asumsi dalam kebijakan akuntansi menerapkan sistem pencatatan persediaan secara periodik, sehingga ketika transaksi pembelian dicatat sebagai beban. Jadi jurnal LRO-nya beban alat tulis kantor di debit 2.500.000 dan kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 2.500.000. Sedangkan jurnal LRA-nya belanja alat tulis kantor di debit sebesar 2.500.000 dan perubahan sal di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya contoh transaksi yang keenam, yaitu tanggal 28 Mei 2015, surat ketetapan pajak atau SKP daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Tentram memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Purnama sebesar 80 juta rupiah. Transaksi penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP hanya akan mempengaruhi LO untuk dasar pengakuan pendapatan LO pajak. Maka piutang pajak akan dijurnal di bagian debit atau sebab belum ada kas yang masuk, dan pendapatan pajak LO di jurnal di debit, sehingga jurnal LO-nya piutang pajak hotel di debit sebesar 80 juta rupiah dan pendapatan pajak hotel LO di kredit sebesar 80 juta rupiah. Jadi jurnal LRA-nya no entry. Contoh transaksi nomor 7, yaitu tanggal 10 Juni 2015, Hotel Purnama membayar pajak hotel ke SKPD Tentram
sebesar 80 juta rupiah. Transaksi pelunasan piutang pajak ini berkaitan dengan soal sebelumnya, yakni soal nomor 6. Transaksi ini akan mempengaruhi LO dan LRA. Ketika pajak dilunasi, maka piutang pajak berkurang dengan cara di jurnal di kredit dan kas di bendahara penerimaan di jurnal di debit. Di LRA, pelunasan pajak ini dicatat di sisi debit untuk akun perubahan saldo dan di kredit akun pendapatan pajak hotel LRA. Pelunasan dilakukan sebesar 30 juta rupiah, sehingga jurnal LRO-nya di debit kas di bendahara penerimaan sebesar 30 juta rupiah dan di kredit piutang pajak hotel sebesar 30 juta rupiah. Pada jurnal LRA di debit perubahan saldo sebesar 30 juta rupiah dan di kredit pendapatan pajak hotel LRA sebesar 30 juta rupiah. Kemudian soal ke-8, tanggal 11 Juni 2015, Bendahara Penerimaan SKPD Tentra menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah. Transaksi penyetoran kas di KBUD ini akan mempengaruhi LO saja, sebab tidak mempengaruhi realisasi anggaran sehingga tidak dijurnal ke LRA. Dicatat dengan menjurnal RKPPKD di debit dan kas di Bendahara Penerimaan di kredit, sehingga jurnal RKPPKD-nya di debit sebesar 30 juta rupiah dan kas di Bendahara Penerimaan sebesar 30 juta rupiah. Contoh soal transaksi yang ke-9 yaitu tanggal 3 Juli 2015 Bendahara Penerimaan SKPD Tentra menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar 15 juta rupiah. Sehingga jurnal LO-nya yaitu kas di Bendahara Penerimaan di debit sebesar 15 juta rupiah dan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jurnal umum LO di kredit sebesar 15 juta rupiah. Jurnal LRA-nya di debit perubahan saldo sebesar 15 juta rupiah dan di kredit pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LRA sebesar 15 juta rupiah. Lanjut soal yang ke-10, tanggal 4 Juli 2015, Bendahara Penerimaan SKPD Tentra menyetorkan uang pajak dari retribusi tempat khusus parkir yang diterima tanggal 3 Juli 2015 sebesar 15 juta rupiah ke rekening kas daerah. Sehingga jurnal LO-nya yaitu RKPPKD di debit sebesar 15 juta rupiah dan di kredit kas di Bendahara Penerimaan sebesar 15 juta rupiah dan jurnal LRA-nya no entry. Selanjutnya, contoh transaksi yang ke-11. Pada tanggal 9 September 2015, BUD menerbitkan SP2D LS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 250 juta rupiah. Transaksi pembelian kendaraan dinas ini dijurnal untuk kepentingan LO dan LRA. Di LO, pembelian kendaraan dinas diakui sebagai aset tetap kendaraan dinas bermotor di sisi debit sebesar 250 juta rupiah. RKPPKD di sisi kredit sebesar 250 juta rupiah. Pada jurnal RA-nya dicatat sebagai belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor di debit sebesar 250 juta rupiah dan perubahan saldo di kredit sebesar 250 juta rupiah. Kemudian soal terakhir yaitu tanggal 1 Oktober 2015 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar sewa mesin proyek untuk 1 tahun ke depan pada periode 1 Oktober 2015 sampai 1 Oktober 2016 senilai 36 juta rupiah. Transaksi pembayaran sewa alat berat eskavator dicatat untuk kepentingan LO dan LRA. Di LO dengan menjurnal beban sewa di bagian debit dan RKPPKD bagian kredit. Di LRA akan dicatat di sisi debit akun belanja sewa dan di sisi kredit akun perubahan saldo. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Dari data tersebut, maka diketahui bahwa ATK yang terpakai selama tahun 2015 adalah sebesar Rp2.350.000. Maka jurnal penyesuaian dicatat dengan menjurnal persediaan ATK di debit sebesar Rp150.000 yang merupakan sisa ATK dan beban ATK di kredit mengurangi beban ATK sebesar Rp150.000 karena nilai beban selama tahun 2015 sebenarnya hanya Rp2.350.000 bukan Rp2.500.000. Selanjutnya yaitu pencatatan beban sewa sebesar Rp36 juta yang dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan pada tanggal 1 Oktober 2015. Biaya sewa per bulan yaitu sebesar Rp36 juta dibagi 12 bulan
maka hasilnya adalah 3 juta rupiah per bulan. Beban sewa yang terjadi selama tahun 2015 dari 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 3 bulan dikali 3 juta rupiah, hasilnya 9 juta rupiah. Maka beban sewa yang boleh diakui di tahun 2015 adalah 9 juta rupiah. Sehingga jurnal penyesuaian dicatat dengan menjurnal sewa dibayar di muka sebesar 27 juta rupiah di sisi debit dan beban sewa di kredit sebesar 27 juta rupiah mengurangi beban sewa agar jumlahnya menjadi 9 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap kendaraan bermotor atau kendaraan dinas yang umur manfaatnya selama 7 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus atau straight line method. Maka pada periode ini yang disesuaikan menjadi beban penyusutan adalah sebesar nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi 7 tahun, yaitu 250 juta dikurang 40 juta, hasilnya adalah 210 juta dibagi 7, yaitu hasilnya sebesar 30 juta. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk penyisihan piutang pajak untuk periode berjalan dengan memperhatikan daftar umur piutang berdasarkan kualitas piutangnya disisihkan dari presentasi piutang yang tidak tertagih sebagai berikut. Pertama, kualitas piutang lancar, yaitu sebesar 0,5%. Yang kedua, kualitas piutang kurang lancar, yaitu sebesar 10%. Yang ketiga, kualitas piutang dalam perhatian, yaitu sebesar 50%. Dan yang terakhir, kualitas piutang macet sebesar 100%. Dengan memperhatikan data tersebut, maka penyisihan dari saldo piutang pada akhir tahun adalah sebesar 0,5% dikali 50 juta rupiah, maka hasilnya adalah 250.000 rupiah. Dan diketahui jurnalnya sebagai berikut, yaitu di sisi debit, akun beban penyisihan piutang pajak daerah sebesar 250.000 rupiah, dan di sisi kredit, yaitu akun penyisihan piutang pajak daerah sebesar 250.000 rupiah. Dan yang terakhir, jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap gedung kantor yang umur manfaatnya selama 50 tahun disusutkan dengan metode garis lurus atau straight line method. Maka pada periode ini yang disesuaikan menjadi beban penyusutan adalah sebesar nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi 50 tahun, yaitu 5 miliar dikurang 0, hasilnya adalah 5 miliar dibagi 50, yaitu sebesar 100 juta rupiah untuk periode berjalan. Maka beban penyusutan akan dijurnal di sisi debit, yaitu akun beban penyusutan gedung kantor sebesar 100 juta rupiah, dan di sisi kredit, yaitu akun akumulasi penyusutan gedung kantor sebesar 100 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama yaitu perubahan saldi kredit sebesar 459 juta rupiah. Yang kedua, kas di bendahara penerimaan tidak ada. Yang ketiga, kas di bendahara pengeluaran di debit sebesar 22 juta rupiah. Yang keempat, piutang pajak hotel di debit sebesar 50 juta rupiah. Yang kelima, sewa dibayar di muka di debit sebesar 27 juta rupiah. Yang keenam yaitu penyisihan piutang pajak daerah di kredit sebesar 250.000 rupiah. Kemudian persediaan alat tulis kantor di debit 150.000 rupiah. Berikutnya kendaraan dinas bermotor di debit sebesar 375 juta rupiah. Kemudian bangunan gedung kantor di debit sebesar 5 miliar. Kemudian akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor di kredit sebesar 62 juta rupiah. Selanjutnya akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja di kredit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ekuitas di kredit sebesar 5 miliar 9 juta rupiah. RKPPKD di kredit sebesar 481 juta rupiah. Kemudian pendapatan pajak hotel LRA di kredit sebesar 30 juta rupiah. Lalu berikutnya pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LRA di kredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian belanja gaji pokok PNS di debit sebesar 180 juta rupiah. Kemudian belanja tunjangan keluarga di debit sebesar 17 juta rupiah. Lalu berikutnya belanja tunjangan jabatan di debit sebesar 18 juta rupiah. Kemudian belanja alat tulis kantor di debit sebesar 2 juta
Rp12.500.000. Kemudian belanja sewa eskavator di debit sebesar Rp36 juta. Kemudian belanja makanan dan minuman rapat di debit sebesar Rp500.000. Lalu berikutnya ada belanja modal pengadaan kendaraan bermotor di debit sebesar Rp250 juta. Kemudian pendapatan pajak hotel LO di kredit sebesar Rp80 juta. Lalu pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO di kredit sebesar Rp15 juta. Selanjutnya beban gaji pokok PNS di debit sebesar Rp180 juta. Kemudian beban tunjangan keluarga di debit sebesar Rp17 juta. Beban tunjangan jabatan di debit sebesar Rp18 juta. Kemudian beban alat tulis kantor di debit sebesar Rp2.350.000. Lalu beban sewa eskavator di debit sebesar Rp9 juta. Kemudian beban makanan dan minuman rapat di debit sebesar Rp500.000. Selanjutnya beban penyusutan alat angkutan darat bermotor di debit sebesar Rp250.000. Kemudian beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja di debit sebesar Rp46 juta. Dan yang terakhir beban penyisihan piutang Rp100 juta di debit, dengan total keseluruhan debit dan kredit yaitu Rp6.351.250.000 balance. Selanjutnya, SKPD Tentram, laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Uraian pendapatan. Selanjutnya, SKPD Tentram, laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Di sini bisa kita lihat uraian ada anggaran 2015 dan realisasi 2015. Pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah di realisasi 2015 ada 30 juta, pendapatan retribusi daerah di realisasi 2015 ada 15 juta, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan 0, daerah yang dipisahkan 0, lain-lain PAD yang sah 0, jumlah pendapatan asli daerahnya 45 juta. Di realisasi 2015, jumlah pendapatan di realisasi 2015 ada 45 juta. Belanja pegawai 215 juta di realisasi 2015, belanja barang dan jasa 39 juta di realisasi 2015, jumlah belanja operasi ada 254 juta rupiah di realisasi 2015. Selanjutnya belanja modal, belanja tanah 0, belanja peralatan dan mesin 250 juta rupiah di realisasi 2015, belanja gedung dan bangunan 0, belanja jalan irigasi dan jaringan 0, belanja aset tetap lainnya 0, belanja aset lainnya 0, belanja modal ada 250 juta di realisasi 2015. Jumlah belanja seluruhannya jika ditotal ada 504 juta rupiah. Surplus atau defisit 459 juta rupiah pada tahun 2015 untuk realisasi. Jurnal penutup LRA. Jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA, belanja, estimasi pendapatan, apropriasi belanja, dan estimasi perubahan SAL. Bisa dilihat tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, debit, kredit. Tanggal 31 Desember 2013, kode rek 4.1.1.06, jurnal penutup LRA. Jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA, belanja, estimasi pendapatan, apropriasi belanja, dan estimasi perubahan SAL. Bisa dilihat di tabel, tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, debit, kredit. Tanggal 31 Desember 2013, kode rekening 4110601. Pendapatan pajak hotel LRA di debit sebesar 30 juta rupiah, kode rekening 4120501. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LRA 15 juta rupiah di sebelah debit, kode rekening 02100000. Surplus atau defisit LRA 459 juta rupiah 51110101. Belanja gaji pokok PNS di sebelah kredit 180 juta rupiah 51110102. Belanja tunjangan keluarga di sebelah kredit 17 juta rupiah 51110103. Belanja tunjangan jabatan 18 juta rupiah di sebelah kredit 512010. Belanja alat tulis kantor 2.500.000 rupiah di sebelah kredit
51209001. Belanja sewa eskavator Rp36 juta di sebelah kredit 51211102. Belanja makanan dan minuman rapat Rp500.000 di sebelah kredit 52200401. Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor Rp250 juta di sebelah kredit. Selanjutnya adalah di situ bisa kita lihat tanggal, nomor bukti, kode rek, uraian debit kredit. Tanggal 31 Desember 2013 dengan kode rek 312000, ekuitas sal Rp459 juta di sebelah debit. 021000 surplus atau defisit LRA di sebelah kredit sebesar Rp459 juta. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2013 perubahan sal Rp459 juta di sebelah debit, ekuitas di sebelah kredit Rp459 juta. Buku besar penutup LRA, nama rekening, surplus atau defisit LRA, pagu APBD tidak ada, pagu perubahan APBD tidak ada, tanggal, uraian, ref, debit, kredit, saldo. Pada tanggal 31 Desember 2013, Rp459 juta di sebelah debit dan saldo bisa kita lihat Rp459 juta. Pada tanggal 31 Desember lagi 2013, uraiannya penutup di sebelah kredit Rp459 juta. Nama rekening, ekuitas sal, pagu APBD tidak ada, pagu perubahan APBD tidak ada. Tanggal 31 Desember 2013 debit sebesar Rp459 juta, saldonya Rp459 juta. SKPD Tentram laporan operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Uraian 2015, kegiatan operasional, pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah Rp80 juta, pendapatan retribusi daerah Rp15 juta, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0, lain-lain PAD yang sah 0, jumlah pendapatan asli daerahnya ada Rp95 juta, jumlah pendapatan juga Rp95 juta. Beban pegawai Rp215 juta, beban persediaan Rp2.350 juta, beban jasa Rp9.500.000, beban pemeliharaan 0, beban perjalanan dinas 0, beban penyisian piutang pajak daerah Rp250.000, beban penyusutan Rp146 juta, jumlah beban Rp373.100.000, surplus defisit untuk LO ada Rp278.100.000. Jurnal penutup LO. Jurnal penutup LO ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LO dan beban. Selisih dari keduanya di jurnal ke dalam akun surplus atau defisit LO. Uraiannya pendapatan pajak hotel LO di debit sebesar Rp80 juta. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO di debit sebesar Rp15 juta. Surplus atau defisit di sebelah debit Rp278.100.000. Beban gaji pokok PNS Rp180 juta. Beban tunjangan keluarga Rp17 juta. Beban tunjangan jabatan Rp18 juta. Beban alat tulis kantor Rp2.350.000. Beban sewa eskavator Rp9 juta. Beban makanan dan minuman rapat Rp500.000. Beban penyisian piutang daerah Rp250.000 di sebelah kredit. Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor Rp46 juta di sebelah kredit. Beban penyusutan gedung tempat kerja Rp100 juta di sebelah kredit. Ekuitas Rp278.100.000 di sebelah debit. Surplus atau defisit LO Rp278.100.000 di sebelah kredit. Buku besar penutup LO, kode nama rekening, surplus atau defisit LO, pagu APBD tidak ada, pagu perubahan APBD tidak ada. Tanggal 31 Desember 2013 Rp278.100.000 di sebelah debit, saldo Rp278.100.000. 31 Desember 2013 uraian penutup di sebelah kredit Rp278.100.000. Selanjutnya bisa kita lihat neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO. Nama rekening kas di bendahara penerimaan debit tidak ada, kas di bendahara pengeluaran Rp22 juta di sebelah debit, piutang pajak hotel Rp50 juta di sebelah debit, penyisihan piutang pajak daerah Rp250.000 di sebelah kredit, sewa dibayar di muka
27 juta rupiah di sebelah debit. Persediaan alat tulis kantor 150.000 di sebelah debit. 1 kendaraan bermotor 375 juta rupiah di sebelah debit. Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor 62 juta rupiah di sebelah kredit. Bangunan gedung kantor 5 miliar di sebelah debit. Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja 200 juta rupiah di sebelah kredit. Ekuitas 278 juta 100.000 rupiah di sebelah debit. 5 miliar 468 juta rupiah di sebelah kredit. Ekuitas sal 459 juta rupiah di sebelah debit. RKPPKD 481 juta rupiah di sebelah kredit. Total 6 miliar 211 juta 250.000 rupiah, dan di sebelah kredit juga sama 6 miliar 211 juta 250.000 rupiah. Selanjutnya, laporan neraca SKPD Tentram. Laporan neraca per 31 Desember 2015. Uraian aset lancar, kas di bendahara pengeluaran 22 juta, piutang pajak 50 juta, penyisian piutang 250.000, sewa dibayar di muka 27 juta, persediaan ATK 150 juta. Jumlah aset lancar 98.900.000. Aset tetap kendaraan 375 juta, gedung dan bangunan 5 miliar, akumulasi penyusutan kendaraan 62 juta, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 200 juta, jalan irigasi dan jaringan 0, aset tetap lainnya 0. Jumlah aset tetap 5 miliar 113 juta rupiah. Jumlah aset 5 miliar 211 juta 900.000 rupiah. Kewajiban jangka pendek 0. Jumlah kewajiban 0. Ekuitas 5 miliar 211 juta 900.000. Ekuitas 4 miliar 730 juta 900.000. Ekuitas LO 459 juta. Ekuitas SAL 459 juta. RKPPKD 481 juta. Jumlah ekuitas 5 miliar 211 juta 900.000. Jumlah kewajiban dan ekuitas 5 miliar 211 juta 900.000. Ekuitas 5 miliar 211 juta 900.000. Ekuitas 4 miliar 730 juta 900.000. Ekuitas LO 459 juta. Ekuitas SAL 459 juta. RKPPKD 481 juta. Jumlah ekuitas 5 miliar 211 juta 900.000. Jumlah kewajiban dan ekuitas 5 miliar 211 juta 900.000. SKPD Tentram. Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Uraian ekuitas awal 5 miliar 9 juta rupiah. Ekuitas 180 juta 900.000 rupiah. Ekuitas SAL 459 juta. RKPPKD 481 juta. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar tidak ada. Ekuitas akhir 5 miliar 211 juta 900.000 rupiah. Dalam membuat catatan atas laporan keuangan atau CALK, tidaklah sembarangan, harus ada unsur-unsur yang wajib dimasukkan. Apa saja itu unsur-unsurnya? Yang pertama, ada unsur umum tentang penjelasan perusahaan, yaitu pada unsur ini Anda harus menjelaskan sejarah dan latar berdirinya perusahaan tersebut, visi dan misinya, status badan hukum, penawaran saham, kebijakan lainnya, dan informasi kebijakan akuntansi. Unsur selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi. Dalam asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, pengukuran laporan keuangan multi currency, dan lain sebagainya. Informasi kebijakan standar akuntansi keuangan. Unsur ini terdiri dari kepatuhan laporan keuangan kepada aturan-aturan di standar akuntansi keuangan. Peraturan yang ada dalam SAK sudah mencantumkan apa saja yang harus tertulis di dalam laporan keuangan. Kemudian ada unsur pengguna laporan keuangan. Unsur ini berisi orang-orang yang bisa membaca dan menggunakan laporan keuangan. Contoh, orang yang bisa menggunakan laporan keuangan yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat. Yang pertama, membuat struktur catatan atas laporan keuangan. Jadi, sebelum kita membuat catatan atas laporan keuangan, yang pertama kita lakukan yaitu dengan membuat strukturnya. Struktur yang tepat mengenai gambaran umum perusahaan. Struktur ini berisi tentang beberapa informasi tentang pendirian perusahaan yang terdiri dari informasi tentang nomor dan tanggal akta pendirian, riwayat ringkas perusahaan, lokasi kegiatan, bidang usaha utama perusahaan, tanggal mulainya beroperasi perusahaan. Selain itu, bagian ini juga berisi tentang informasi penawaran umum efek perusahaan yang berisi tanggal efektif, penawaran umum perdana, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan, tempat pencatatan efek perusahaan, dan kebijakan perusahaan.
Ada juga informasi tentang informasi direksi, komisaris, karyawan, serta struktur perusahaan dan anak perusahaan dalam bagan ini. Yang kedua, membuat penerapan pernyataan dan interpretasi SAK. Selanjutnya, Anda harus membuat penerapan pernyataan dan interpretasi SAK yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Kemudian, menulis kebijakan akuntansi yang penting. Pada bagian ini, catatan informasi ini harus tertulis dasar penyusunan, kepatuhan terhadap SAK, aset tetap, piutang usaha, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, menambahkan informasi tambahan dalam pos yang disajikan. Catatan atas laporan keuangan juga berisi tentang informasi tambahan dalam pos yang sudah tersajikan. Berikut ini merupakan contoh format dari catatan atas laporan keuangan. Dan ini adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan di pos pendapatan.